Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan mami di rumah. Saya Dika Arita Sregar. Hari ini saya bersama Bang VI. Halo. Ya, kita akan ngisi materi di hari ini itu untuk pemula 9 hal yang harus dipersiapkan untuk pemula make up. Dan hari ini kita akan bareng berdua sama Bang Safi'i. Apa aja sih yang kita butuhkan untuk bagi pemula 9 produk yang harus dipersiapkan? Tapi Ya. ini mau nanya nih sedikit. Iya? Eh, Agak heran nih kenapa sih harus aku yang jadi bintang tamunya hari ini ya? Oh iya. Karena agak heran juga karena kan aku laki-laki kan. Gitu. Ya jadi gini Mam, kenapa sih hari ini saya ajak Safi'i? Saya pengen Safi'i aja ya, karena Ya, masih muda juga. Dan beliau ini single atau udah ada yang punya? singa. Single. Jadi kenapa Bang PI kita ajak kemari supaya nanti dia bisa berbagi dengan pasangannya atau new pasangan. Karena sebenarnya semua wanita itu suka kejutan Bang PI. Oh gitu. Jadi semua wanita itu akan terkagum-kagum ketika pasangannya memberikan kejutan. Nah, kenapa Bang PI saya panggil Rekom kemari biar teman-teman juga tahu supaya nanti dia akan menghasilkan surprise untuk pasangan barunya. Emang belum ada nih, serius. Ya, serius belum ada nih. Jadi kalau untuk adik-adik yang ada kepingin nanya nomor telepon boleh saya bagiin. Oh, boleh, Boleh saya siap, bagiin. siap, boleh. Oke, gini Bang PI. Jadi kan Ya. kakak mau bagiin produk-produk apa? Sebenarnya bukan produk sih, tapi fungsinya. Apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi salah satunya itu foundation. Foundation atau CC cream. Tapi sebelum kita pakai CC cream ini, kita harus pakai primer atau pelembab wajah. Primer itu dipakai supaya ketika kulit wanita itu kan sebenarnya lembut, tapi karena kegiatan itu bisa jadi kering. Atau yang dia sering berada di ruangan ber-AC itu kulitnya akan jadi kering. Jadi wajib pakai primer dulu sebelum pakai CC cream. Yang kedua pakai foundation biar bertahan lebih lama. Bedanya CC cream dengan foundation, CC cream itu tampilannya itu lebih lembut. Nah, seperti itu. Setelah ada primer, CC cream, foundation, baru dia pakai bedak. Bedak itu bisa bedak tabur, ada bedak padat, bisa juga pakai cushion yang lebih praktis, itu bedak cair. Setelah dipakai bedak, baru siapkan blush on atau eyeshadow-nya. Jadi ada blush on atau eyeshadow biar lebih fresh di wajah. Setelah dia pakai shadow dan blush on-nya tadi, dia pakai lipstick. Untuk kelihatan matanya itu lebih tajam, biasanya kan suka tuh pria-pria ngelihat wanita tuh apanya, senyumnya atau dari matanya dulu? Kalau pribadi aku sih dari mata dulu ya. Dari mata Dari dulu. mata dulu. Nah, untuk teman-teman yang kepingin, adik-adik lah ya, yang kepingin kelihatan lebih tajam seperti kata Bang PI tadi, dia suka lihat wanita itu dari matanya, kita pakai eyeliner atau pensil alis untuk ngebentuk alis. Jadi alis itu nggak mesti harus dicukur juga gitu. Jadi alis yang natural juga tapi dirapikan itu bagus tampilannya. Setelah pakai pensil alis, pakai eyeliner untuk membentuk mata, baru kita pakai lipstick biar lebih sempurna. Jadi itu ada 9 produk, ada 9 jenis sih, bukan produk ya. Jadi produknya itu apapun bisa sesuai dengan jenis kulit. Apapun bisa. Ada yang Bang Pi mau tanyain? Kenapa 9? Oh iya, kenapa harus 9 ya? Kenapa harus 9? Kenapa harus 9? Karena kalau 12 nanti Bang Pi bingung belinya dari mana. Oh iya, ya benar juga sih. Tapi kan kebanyakan sekarang Ya. wanita kan banyak yang kita lihat sih banyak yang lebih malas kan untuk bermakeup khususnya untuk di daerah alis. Karena mereka kan kebanyakan sekarang udah di sulam. Tato ya, Ya, ya sulam atau gitu. tato alis. Gitu. Jadi kan kelihatannya udah nggak kayak natural lagi. Bahkan kita laki-laki juga ngelihatnya kalau kalau aku pribadi ya, kalau nengoknya sih kayak lucu aja kadang kelihatan kayak seperti Shinchan Oh, atau gimana karena terlalu ada yang terlalu hitam tebal karena kan beda dia pensil alis sama sulam alis itu kan seperti ditato tuh Iya. kan ada masuk tintanya di dalam kan gitu kayak kayak saya sendiri juga ada tato kan gitu maksudnya Iya, iya. enggak seperti natural yang seperti wanita pada umumnya sih jadi kelihatannya apa itu kalau untuk eh apanya untuk biar supaya lebih cantik lagi apakah harus ada penambahan pensil alis lagi atau tetap gitu Kalau aja? untuk yang udah sulam alis. Iya. Nah, jadi gini, kebanyakan wanita itu berdandan
sebenarnya niatnya untuk tampil lebih cantik selain menarik ya. Kepengin itu melihat pasangannya itu merasa nyaman dengan dirinya, atau bukannya kita maksudnya gini, bukannya wanita-wanita itu ingin pujian, tapi sebenarnya wanita itu emang suka bertampilan menarik. Nah, salah satunya dengan pensil alis tadi, membentuk alis. Dan kebanyakan, nggak semua sih memang, kebanyakan wanita itu berpikir membentuk alis itu banyak pria yang suka. Makanya lah salah satu yang saya pikirkan itu, kenapa sih Bang PI hari ini saya undang. Jadi untuk teman-teman adik-adik sekalian, kenapa sih saya undang Bang PI hari ini, supaya juga adik-adiknya ngerti. Jangan semuanya main tato alis, ada juga sebenarnya pria-pria itu yang suka natural. Iya, kebanyakan sih. Ya, sebenarnya suka yang mana nih? Yang natural atau yang tato? Saya lebih suka yang natural alis? sih kalau saya Yang pribadi, natural, ya? dan ada beberapa teman itu kalau dari survei yang saya tanya, kalau kita nongkrong tuh ada tuh cewek lewat gitu kan. Oh, jadi diperhatiin terus Nah, cewek kita lewat kan di sering kafe. itu kalau lagi nongkrong ada misalnya ada tuh gadis atau cewek gitu kan. Catatan ya, Dik, ya, catatan nih. Kita kalau lihat yang natural itu rasanya gimana gitu ya, oh gini gitu. Tapi kalau lihat yang yang disulam alis kayak kesannya kayak ini pasti ini tuh gitu. Jadi kesannya kebanyakan negatifnya sih. Oh, kebanyakan negatifnya. Ibaratnya kayak ini binal nih atau gimana tuh gitu. Jadi ada nilai Nilai berbeda plus ya, ada nilai minusnya plus ada minusnya gitu ya. di cewek yang seperti itu, karena kan merubah yang bukan kodratnya juga itu kan yang diatur sesuatu juga. yang nggak dianjurkan, Jadi nggak boleh kita juga sih ya sih. mungkin beda versi dengan kelompok yang lain sih. Kita yang dari misalnya kita dari 7 orang nih yang kita lihat, kita paling hanya satu lah yang menyukai yang seperti itu. Yang lainnya sih lebih suka 7 lebih banding natural. 1 ya. Iya. 6 banding 1 berarti dari 7 pria, cuma satu yang suka yang wanita yang full makeup ya. Iya gitu. Lebih menyukai wanita yang natural. Natural. Ya tetap boleh makeup, cuman tapi ya nggak terlalu ibaratnya ya minor gitu. nggak menor minor. atau ya tipis-tipis gimana gitu kan, nggak, tapi nggak menyalahi kodratnya seperti menato alis atau Iya. sulam bibir segala macam kan, Tanam bulu mata. tanam bulu mata gitu juga, karena kesannya juga nggak, karena kan kita nih juga nggak semuanya pria tuh nyukai alis mata yang panjang juga karena kalau yang karena kan kelihatannya juga lebih apa ya gitu, dibandingkan dia harus pakai apa tuh namanya, maskara ya. Maskara. Iya, Itu tadi kan ada lebih maskara juga. kalau itu lebih natural itu kan lebih enak dilihat daripada itu, karena kan bentuknya pasti lebih kalau kita bilang Jumping lebih jumping gitu ya kan. Saya juga nggak nyangka ternyata Bang Vi ini mengenal maskara. Padahal itu salah satu jenis yang belum saya sebutkan tadi. Dan akhirnya terpancing kan bahwasanya pria juga mengenal makeup gitu. Iya. Jadi memang untuk calon pasangannya nanti itu termasuk beruntung sekali, karena Bang Vi ini memang udah mengerti jenis-jenis makeupnya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu pasangan yang pas, terus kepingin ngasih kejutan, belikan aja satu parcel makeup, pasti udah seneng banget itu. Jadi bukan perhiasan aja sebenarnya yang wanita suka, makeup juga wanita itu banyak yang suka. Iya. Nah, seperti tadi yang natural itu yang seperti apa? Sebenarnya itu makeup itu kan menyempurnakan bentuk wajah, dan dengan keahlian sedikit itu bisa buat tampilannya lebih fresh seperti itu tadi. Salah satunya menggunakan kuas. Iya, kuas makeup. Jadi itu bisa buat blending biar terlihat lebih natural dibandingkan kita semuanya pakai otomatis ya. Kita bilang tangan itu memang good hand, memang bagus, tapi untuk sentuhan itu butuh alat bantu, bisa disebut kuas lah alat bantunya. Jadi ada sebagian wanita yang kayak tadi yang Bang Pi bilang, Kak, ada juga kok cewek yang dia nggak mau dandan, dan itu sekarang udah nggak zaman lagi. Jadi usahakanlah untuk zaman gini yang sekarang ini untuk bisa makeup seminimalis mungkin. Jadi jangan pakai tangan lagi, biasa dia pakai lipstick langsung ke mata tuh, lipstiknya digunakan untuk jadi blush on, jadi shadow juga. Tapi menggunakan tangan, bukannya nggak boleh, tapi hasilnya kadang hampir nggak sempurna, atau kita bisa bilang belepotan atau apa ya, kayak dia nempak-nempak gitu. Jadi usahakan untuk adik-adiknya, untuk teman-teman juga itu menggunakan kuas. Yang serunya lagi juga di sisi Bang Pi ini kelihatannya seram, tapi sebenarnya perhatian. Jadi saya tertantang untuk mengundang beliau ke acara saya. Dan benar yang Bang PI bilang, dari 7 pria tadi cuman satu orang lah palingan yang suka yang full makeup ya. Minat lah, tertarik sama wanita ibaratnya yang menyulam alis gitu kan, karena
ya kan kita laki-laki juga punya selera masing-masing Iya, kan. selera Tapi masing-masing. di antara kita semua cuma satu sih yang suka gitu, karena kita ya sukanya natural aja, karena untuk membentuk alis yang seperti itu kan sebenarnya bisa sama juga, kita bisa sesuai dengan itu juga bisa kan sebenarnya, cuman tingkat rumit untuk membuatnya ini mungkin malas Iya. untuk membentuk-bentuk. Nah itu jadi kita ngeliat wanita itu dari situ aja. Kalau dia aja sudah malas sama kecantikan itu, ya berarti ini apa kan gitu kan. Itu ada nilainya juga sama kita. Jadi cara menilai wanita yang males ribet Yang ngebentuk malas alis ribet itu sendiri. ya gitu kita nilainya dari situ aja, untuk wajahnya, untuk kecantikannya, jadi udah malas. Apalagi urusan untuk yang lain ya, urusan yang lain gitu. urusan dapur Nah, gitu urusan ya. dapur atau untuk gimana gitu, pasti dari situ kan udah kita nilai gitu. Kadang ibaratnya gini, ini Bang PR, kakak cerita sebentar nih masalah wanita. Kadang dia punya keinginan untuk tampil cantik, cuman waktunya nggak ada. Jadi nanti ketika Bang PI punya pasangan, kasih waktu dia my time untuk belajar. Atau nanti kakak kan ada buat workshop makeup tuh, bisa diajakin untuk belajar makeup bareng di Kasregar. Nanti dia bakalan ketemu sama teman-teman yang lain, sering sharing. Karena wanita-wanita ini memang udah kodratnya ya untuk ngumpul-ngumpul. Jadi bukan untuk mengerumpi kalau bahasa sekarang kan. Nggak untuk ngerumpi, tapi saling berbagi ilmu. Jadi untuk wanita-wanita yang sebenarnya tuh kepingin belajar tapi dia nggak tahu di mana, nanti bisa Bang Pi datang kalau udah punya pasangan nih, bisa ajakin daftar yuk, daftar dekat Kak Dika aja. Karena itu kayak sisi terpendam sih. Ada dua sisi. Ada yang memang dia malu untuk bilang, bukan sebenarnya nggak hobi, setomboy apapun wanita pasti dia kepingin tampil cantik. Cuman tuh tadi dia milih-milih lingkungan itu yang rumit gitu, yang bingung. Memang iya sih, kalau yang saya lihat sih kayak ada sih dulu mantan saya ibaratnya gitu kan. Kalau nggak ada saya gitu, dia mau makeup gitu. Cuman kalau ada saya, dia malu gitu, karena dia takut kan mungkin, atau dibilang Kadang ngerasa lucu, Nah, ya ngerasa kan? lucu. Sebenarnya ya kita lihat sih bagus gitu, cuman dia merasa lucu aja karena Takut nggak diajekin takut ya. diajekin gitu, biasa gitu. Iya, Yang karena saya lihat. pasangan ini sebenarnya itu pujian dia tuh ejekan. Contohnya kayak kakak aja pernah dipuji gitu sama suami kakak kan, dipuji. Kakak ngerasa itu ejekan. Karena cara dia menyampaikan itu seperti ejekan. Padahal niatnya itu muji. Jadi kalau nanti punya pasangan, saya juga mau bilang sama suami-suami yang lain, tolonglah mujinya serius, jangan jadiin candaan. Karena istri-istri itu sebenarnya pemalu semua. Ya sebenarnya kita sih ya, laki-laki ini gimana ya? Ya kita sebenarnya serius sih, memuji. Cuman mungkin karena kitanya udah sering sama bareng gitu kan, jadi kita tahu dia candaannya gimana gitu. Jadi kesannya seperti bercanda, padahal kita emang gimana? Kadang-kadang kan wanita tuh maunya lelaki yang romantis, yang mujinya dengan cara ini. Kadang-kadang kita yang nggak romantis ini yang dianggap bercandaan gitu. Kayak saya juga Bingung orangnya ya, nggak bingung romantis. Jadi ya ini cantik ya gitu kan, seperti saya bilang gitu. Jadi kesannya ngejek aja atau kan jelek kan kayak gitu. Padahal kita memang benar bilang dia cantik gitu. Kita kan nggak semua laki-laki yang romantis yang memuji itu mendayu-dayu atau gimana gitu kan. Kita kan nggak bisa, apalagi tampilan seperti saya ini nggak mungkin gitu. Pasti kan saya bilang gimana ya. Pasti saya bilang kan cantik hari ini ya kan, masih gitu aja. Kita kan langsung ngomong gitu. Cuman menurut mereka kadang-kadang ya kayak Kak Dika bilang juga kayak ejekan jadinya gitu, padahal enggak gitu kan gitu. Iya. Jadi kita juga gimana kita harus merubahnya, karena karakter kita udah seperti itu juga kan. Cuman ya itu yang juga yang harus dipahami pasangan kita nantinya. Kalau kita memuji, dia juga harus tahu karakter kita gimana. Jadi kita tahu, oh dia ini memang lagi serius nih. Oh, ibaratnya dia lagi komunikasi ya. Ya komunikasi lah gitu. Kalau kita sih, kita nggak mungkin ngejek pasangan kita kan. Kalau kami sih jujur aja, kaum laki-laki ini kalau memang nggak suka pasti kita bilang jelek itu, jangan pakai itu. Kan nggak mungkin dia cantik, kita mau keluar nih, dia dandan nih makeup. Masa kita bilang dia jelek, kita bilang cantik, kan nggak mungkin. Pernah nggak ngerasa gini waktu yang dulu ya, waktu masih punya pasangan dulu, mantan ya bisa dibilang, dia pernah minta solusi nggak, cantikan baju merah atau biru misalnya gitu? Sering. Kita pilih solusi baju biru, tetap yang dipilihnya merah, gitu pernah nggak? Pernah.
Sebenarnya wanita itu gini, dia mengandalkan perasaan. Jadi waktu laki-laki itu bilang serius, itu cantik, dia merasa itu masih belum karena dia ngerasa alisnya belum rata, gitu. Karena kan cowok ini nggak detail kan mandanginnya. Jadi waktu dia nanya pendapat, ini udah rata belum, udah bagus belum, belum tuh. Malah dia bilang udah kok, ya udah. Jadi dia memang pakai feel. Makanya keluar kata-kata wanita itu nggak salah gitu ya. Iya. Lagi yang salah. Karena saya juga pernah kejadian pernah ngerasain gitu. Iya, pernah ngerasain gitu. Ini bagusan mana nih, hitam apa putih? Saya bilang sebenarnya sih dua-dua cocok dipakai. Jadi karena saya suruh milih salah satu, saya pilih aja. Saya bilang pakai yang putih. Tapi keluarnya hitam dipakai ya? Keluar hitam. Keluar hitam ya. Iya, emang seperti kayaknya itu. Yang jelek, yang putih itu jelek. Aku pakai ini, cantik. Ya cantik. Kan ngejek katanya gitu kan. Iya, benar. Padahal wanita kita bilang seperti itu dia. Dua-dua kalau dipakai ya cantik, bagus. Mungkin kalau dia pakai yang hitam keluar dengan norak nih gitu kan, pasti kita bilang ganti deh. Nah gitu kan. Kakak kasih tipsnya kenapa wanita bisa seperti itu. Jadi gini, ketika dia pakai baju putih dia ngerasa nggak pede, tapi dia kepingin tuh. Nah padahal sebenarnya dia memang pilih dari awal tuh hitam, cuman dia mau dapat responan aja dari pasangannya biar supaya dipilih yang mana, seperti itu. Nah kayak tadi yang istilah seperti wanita itu nggak pernah salah, itu kenapa? Sebenarnya itu si prianya yang pasangannya ini sebenarnya yang berjiwa besar kan, dia melihat wanitanya itu senyum terus, makanya walaupun salah pun dia senyum aja, ya udah nggak apa-apa, melapangkan dada gitu kan. Memang. Udah tahu pun dia udah tahu nih pasangannya memang salah nih, wanitanya yang salah nih, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting dia bahagia, mengalah untuk menang istilahnya seperti itu ya. Ya kita coba kayak gitu sih kalau untuk urusan itu kita memang nggak terlalu mempermasalahkan ya. Yang tadinya kita suruh pakai dia yang putih, dia pakai yang hitam, sebenarnya kan mungkin dia nggak pede dengan itu, kita tetap puji dia bagus gitu. Tapi kita juga serba salah jadi laki-laki ini juga kan, kita udah muji juga, dianggap main-main. Kita udah coba support gitu kan, dia nggak main-main juga, dia bercandaan. Jadi kalau nggak kita jawab, kita dianggap nggak peduli. Iya sih. Nah, kita jawab, kita dianggap bercanda. Nah, jadi yang salah ya laki-laki juga. Laki-laki juga. Jadi ngaku sekarang laki-laki itu ya. Laki-laki memang tempat yang salah. Tapi mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk menang ya, bukan untuk yang lain-lain. Karena gitu. Sebenarnya kayak kakak juga nggak akan bisa seperti ini, nggak bisa live streaming seperti ini, bergaul dengan semuanya. Itu kalau bukan dari izin suami. Sepertinya seperti itu. Jadi bukannya harus ngotot mau buat program nih, ngotot harus punya kegiatan. Sebenarnya wanita itu memang fokusnya itu di rumah ya, di rumah menjalankan fitrahnya. Cuman kadang kan kita punya hobi sendiri atau punya rasa ingin untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan itu suami yang mendukung. Nah itu kami ngerasa kayak kakak ngerasa bersyukur sekali ada tipe suami yang seperti itu. Karena kan nggak semua laki-laki bisa mengerti urusan wanita yang seperti ini kan. Kadang kan ada yang maunya udah kamu tuh di rumah aja tuh, ngapain ada kegiatan yang lain-lain gitu kan. Kalau aku salah satu saya juga nggak saya juga nggak batasi kalau ada pasangan saya ibaratnya gitu. Dia mau berbuat atau melakukan segala apapun itu, yang penting gitu ya? Dia positif aja, nggak lari dari koridor jalurnya gitu. Jadi kita sih ya udah fan-fan aja ibaratnya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu nih pasangan yang pas, itu tetap di jalur yang positif, itu aman-aman aja. Ya aman-aman aja sih. Oke. Dia bebas ngelakuin apa aja. Catatan nih. Bebas ngelakuin apa aja. Asalkan itu positif. Itu positif. Jadi kalau misalnya nih pasangannya hobi makeup dan dia beli makeup itu sampai ratusan, bukan ribu lagi tapi jutaan, itu dikasih atau enggak? Ya. Sebenarnya itu kan tergantung juga ya. Kalau kita mampu sih nggak masalah sih. Masalah. Karena kan cantik itu mahal. Gitu. Iya benar, cantik kan itu gitu. mahal. Jadi ini yang sedep nih punya pasangan kayak gini, cantik itu mahal. Ada pasangan yang jelas-jelas pasangan kita. Ya kenapa tidak gitu kan, dia mau beli makeup yang pastinya kita mampu untuk belinya kan. Ya kenapa enggak gitu, dibandingkan dia nggak beli apa-apa, dia ingin cuman kita batasin, jadinya dia gitu-gitu aja. Akhirnya kayak kita ini ngelirik yang lebih dari dia kan gitu. Kan bagus dia yang dicantikin daripada orang lain yang kita cantikin kan gitu. Kebanyakan sih kalau prinsip saya ya gitu. Kalau untuk dia untuk makeup tapi dibatas wajar lah. Jangan terlalu berlebihan gimana. Tapi kayak dia minta sulamalis atau gimana, itu saya nggak setuju sih.
Lebih bagus dia Natural pakai aja. pensil alis ya, Pensil alis dirapikan aja pakai pensil Iya, alis. Jadi lebih suka sih. lebih suka yang Tapi ya seperti itu. kalau jumpanya pun entah nanti yang udah ada ya mau gimana kan gitu juga. Bisa kok dirubah, masih bisa dirubah. Iya makanya itu saya bilang tadi ya kalau bisa ya semuanya natural. Jadi Natural. tingkat dia tuh kerajinan dia, tingkat dia apa tuh kita udah lihat kan. Berarti dia nggak malas kan dari 15 menit udah siap makeup gitu ya. Tapi kalau misalnya yang minor bisa sampai 2 jaman. Saya sudah sering ngerasain itu. Udah Jadi kita nih janjiannya misalnya ini jam 5 sore nih. Berangkatnya juga habis maghrib. Tetap Itu gitu ya. sering terjadi. Sering terjadi. Jadi itu udah hal wajar bagi saya. Jadi kita janjian nih. Jadi kita ketemu jam 5 ya. Ya oke. Saya datangnya jam 6 aja. Atau saya datangnya jam setengah 6. Oh, berarti memang udah kebiasaan faktor Udah wanita kebiasaan itu faktor memang wanita. Tapi lambat, ya. kalau ada juga sih yang nggak kayak gitu kan ya. On time-nya dia nih mau janjian jam 5 dia udah prepare-nya dari jam 3 atau jam apa gitu kan. Jadi kalau untuk masalah wanita dia mau misalnya kita mau pergi nih tapi lama kali datanya. Kalau saya pribadi sih udah biasa ngadepin yang seperti itu. Jadi ya udahlah gitu. Dimaklumin untuk semua wanita. Dimaklumi. Jadi kalau misalnya dibilang wanita itu makhluk yang lambat, terus makhluk yang apa ya dibilang istimewa. Atau Kalau lambat sih enggak ya. Enggak semua wanita lambat kalau kan? istimewa sih iya. Iya, istimewa ya. Karena letak istimewa itu kan nggak hanya di cantiknya atau di fisiknya kayak yang lainnya. Tapi ya istimewa itu kan ada dari dalamnya juga dia. Karena kita nilai kan nggak semuanya harus dari fisik kan. Lebih suka inner beauty atau look tampilan luar? Aku sih tampilan dalam pastinya ini. Inner beauty. Iya. Inner beauty juga. Tapi ya harus mendukung juga sih. Karena kan Tampilan luar. kalau dia udah cantiknya di dalam, kenapa nggak harus cantiknya di luar juga? Seperti yang tadi ya, daripada makeupnya itu uangnya itu disimpan untuk yang lain, terus istrinya malu-malu untuk beli makeup ya. Atau dia nih mau nih Tapi dia malu, jadi si pasangannya membatasin gitu. Untuk iya, apa sih? membatasi untuk apa? Iya, kebanyakan gitu. Untuk apa sih itu? Udah gitu aja. Curhat gitu. seperti Tapi itu. yang pastinya ujung-ujungnya kan dia masih kagum dengan wanita yang lain kan itu apa? Itu Kalau memang menurut kebiasaan laki-laki seperti itu atau gimana? Ya pasti. Pasti mengagumi wanita lain. Kita sih mengagumin sih, tapi ya kita Kita buka mengagumin. sedikit rahasia nih. Kita mengagumin, cuman kan kita nggak untuk memiliki gitu. Iya sih. Jadi kadang-kadang kita laki-laki ini melihat wanita, misalnya ini kita ketemu nih, lagi nongkrong di jalan atau di mana di tempat nongkrongan, kita lihat wanita nih bagus, cantik gitu, tampilannya oke atau segala macam. Jadi itu satu gambaran besar untuk kita contohkan ke istri atau pasangan hidup kita kan contoh gitu. Jadi udah ada gambaran di situ. Sebenarnya sih itu motivasi ke kita juga supaya kenapa nggak dia harus seperti itu cantiknya gitu kan? Kan bisa dirubah semuanya gitu. Kadang-kadang saya kurang setuju sama ada juga sebagian teman-teman membatasi pasangannya untuk membeli barang-barang makeup seperti yang inilah yang ada di sini gitu. Kalian tentu kayak kami kan ada beberapa yang kalian boleh pasangannya beli ini beli boleh lah, kenapa enggak? Jangan kenapa gitu ya. Kenapa enggak? Ya dia berprinsip bahasanya cantik dia itu untuk kita bukan untuk orang lain gitu. Iya, dari hal itu. Nah, Sebentar ya, lagi azan. oh boleh. Oke. Ini ada yang bertanya, setelah aja nanti saya jawab ya. Sabar ya, untuk Bang Juanda.
Oke, kita live lagi nih Bang PI. Ini ada yang bertanya, bisa Bang Safi'i bacain? Dari siapa? Oh, ini ada satu pertanyaan dari Bang Juanda ya, Bang Juanda Ketaren. Dia nanya nih, Kak Dika, izin tanya dong. Orang rumah saya kok kalau make upan jadi kurang cantik lah. Lebih cantik pas dia alami atau natural ya. Natural. Kenapa ya? Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Nah, kadang kebanyakan memang seperti itu. Ada sebagian lah gitu kan, kebanyakannya kayak gitu. Jadi seorang istri ini ketika dia make up itu kok suaminya heran, kok makin berubah jadi serem gitu, atau jadi kayak cuman mau nyebutin nggak mungkin kan, takut nanti benar. istrinya marah atau malah jadi nggak jadi berangkat, jadi berantemnya di situ, nggak jadi tinggi jadinya. Ibaratnya dia lebih cantik, kita lihat Natural. Cuman waktu disebutin dia marah gitu kan. Disebutin dia marah karena kalau dia dandan kadang-kadang kan entah kemenoran atau gimana, dia nggak tahu nih cara make upnya, nggak pernah belajar atau nggak lihat tutorial make up gitu kan, seperti ibaratnya jadi aneh aja kita lihatnya gitu. Itu sebabnya kenapa? Karena teknik Bang Juanda. Jadi gini, teknik itu dipelajarin, ada yang bisa otodidak dengan melihat video yang ada di sosmed kita bilang itu, ada juga yang memang harus dipelajari, karena yang otodidak itu 1 banding 1000 sepertinya sih gitu, seperti itu, karena kan fungsi-fungsi itu beda-beda, udah gitu pergerakan tangan yang dia lihat itu lebih mahir dari dia sendiri, makanya dia harus ikut workshop makeup saya atau workshop makeup yang ada. Jangan lupa nih. Iya, jangan lupa Bang Juanda ajak ke workshop di Kasregar. Ikut. Jadi nanti kita akan belajar teknik yang sesuai wajah. Jadi bukan sesuai wajah orang lain, tapi wajah pribadi. Dia nyamannya di mana, cocoknya itu seperti apa, dan sesuai kemauan pasangan. Seperti itu. Jadi kita ngambil solusi yang tengah-tengah. Gitu. Ya, jadi bukan sembarangan si istri ini suka makeup, misalnya dia ala Korea, atau yang pro ke Thailand, atau yang pro ke ke Amerika misalnya gitu, yang lebih jreng gitu kan kita bilang, sementara pasangannya nggak suka, jadi untuk apa kan, sia-sia. Jadi kita tanya solusi dulu, dia make upan yang natural, tanya suami suka atau nggak, tuh tanya pasangannya gitu, tanya suka nggak make upan seperti ini gitu, dan suka oke. Gitu. Jadi selain teknik yang dia pelajarin, dia juga harus tahu jenis-jenis makeup itu juga sendiri itu apa fungsinya, jangan sampai asal pakai yang ada jerawatan. Terakhir jenis kulitnya tadi nggak sesuai, jadi jerawatan, natural pun malah jadi rusak. Mendingan dari awal kan suaminya ngasih saran tuh, bagusan nggak usah make upan aja lah, nggak usah beli ini beli itu. Padahal sebenarnya bukan suami tuh nggak ngizinin beli produk, tapi takut nanti malah jadinya bikin parah rusak, ya. Kan? Iya, jadi kadang kan parah seperti itu. Seperti Mbak Dika bilang, kulit wanita itu lebih lembut, lebih soft daripada kulit laki-laki kan, tadi sensitivitasnya juga lebih apa kan kalau untuk ke makeup, karena banyak juga teman saya yang teman-teman wanita saya lah gitu, ibaratnya teman-teman nongkrong segala macam, itu pernah juga saya lihat malah tambah jerawat atau jadi rusak gitu, bahkan kadang-kadang jadi cacat gitu. Jadi cacat ada juga kan nih orang tuh kayak gini, sekarang nggak tahu ya, karena kemarin tuh dulu ke berapa tahun yang lalu kan itu lagi tenar-tenarnya tuh untuk memutihkan wajah dengan produk baru itu kan, karena kan itu yang jadi kesannya seperti cacat. Contohnya mulai dari dagu ke atas nih putih, sininya hitam, leher ya, bagian leher atau udah tangan gitu, ya. nanti ada bercak flek hitam Iya, gitu, flek hitam, efeknya jadi jerawat atau gimana gitu kan. Jadi yang saya lihat sih banyak terjadinya gitu. Nah, karena wanita itu terobsesi untuk tampil cantik, salah satunya putih. Jadi banyak wanita itu berpikir pria itu suka wanita yang putih. Ya, tapi itu juga kendalanya. Sebenarnya itu bener nggak gitu? Sebenarnya sih ya itu tergantung ya, karena yang bener enggaknya itu sekarang tergantung pemilihan produk ya. Enggak, maksudnya gini, bener nggak pria itu suka wanita yang putih? Iya. Kalau menurut saya nggak benar. Benar, emang suka kulit yang putih. Iya, kecuali orang India. Kalau gitu sih. Jadi kalau misalnya nih ada, kita kan Indonesia nih, kita bilang lah kita tinggal di Indonesia, dan itu kan ada yang putih, ada yang hitam. Kita punya beragam suku di sini gitu. Iya, kita kalau misalnya satu pria ini bilang putih, ini bakalan cewek-cewek yang hitam manis marah ini. Itu Jadi kan mereka tergantung selera ya. Kalau saya sih
tergantung mau ya kalau dibilang dari 100 pria kalau ditanya suka wanita hitam apa putih, kalau disuruh jawab suka putih pasti suka putih. Putih. Terus yang hitam manis karena gimana? kan kita di sini umumnya kan kulit kita tidak putih kan. Iya, Kita sawo kan sawo mata. matang, kuning langsat kan gitu. Jadi Langsat, kepengennya sih karena kan kita udah sering dilihat nih, kayaknya yang putih kayak China atau Chinese. bule atau gimana kan. Yang mereka sendiri aja pengen kulitnya seperti kita Iya, gitu itu kan. sawo matang. Jadi itu karena mungkin Eksotik ini juga. sih apa? Ini ya susah dijelasin juga nih. Karena udah umumnya lah kita suka yang wanita yang kulit putih. Itu apa ya? Kriteria laki-laki. Mau cewek yang tinggi, rambutnya panjang, putih, hidung mancung. Tapi kan nggak semuanya ini bisa kita dapat. Jadi di antara 4 contohnya nih pasti kan salah satu ada yang kurang. Dia punya 3 kriteria yang kita dapat. Contohnya taman dia di kulit dia kuning langsat, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya nggak hitam juga. Oh, nggak hitam juga. Tapi ya tergantung sih orangnya. Kalau saya hitam nggak gitu. Bukan nggak, bukan. Tapi hitam beda hitam manis sama hitam ya. Oh, hitam manis. Ibaratnya apa ya, yang terawat lah intinya. Yang terawat ya. intinya gitu. Karena Yang terawat. kalau kita kan hitam yang buluk ibarat kita bilang gitu sama hitam manis yang terawat kan beda dia gitu. Beda-beda. Jadi, kalau namanya hitam manis pasti kita lihat walaupun hitam pasti ibaratnya kulitnya itu enak dipandang gitu, enggak ada daya tarik ada tersendiri daya tarik gitu. tersendiri dia eksotis gimana Eksotis. gitu ya. Jadi kalau misalnya hitamnya buluk gini kan kita nggak enak juga liatnya. Makanya butuh make Makeup. up. Iya kan? benar itu makeup. Jadi siapkan budgetnya untuk makeup pasangan. Ya pastinya. Ya, jadi kalau pasangannya minta, yuk bang atau mas kita ke mall belanja makeupan, jadi jangan dilarang, harus Jangan ditemenin. gitu. Tapi satu juga, ya jangan berlebihan juga. Jangan berlebihan. Iya, karena kan kita juga ya nggak semua kita laki-laki ini ekonominya baik kan. Iya sih. Iya kan Sesuai budget ya. Kadang-kadang kan ada juga nanti yang ketemu ini pasangannya high class nih, seleranya tinggi nih. Sementara budget pasangannya nih di bawah. Kalau bahasa kasar sih harus tahu diri lah kita gitu. Ibaratnya kayak kemampuan kantong Kemampuan. pasangan kita seberapa ya belum bisa dapat 3 ya satu-satu lah gitu. Nah itu tadi, ini kan kakak ada bawa 1 tas box makeup nih. Oh. Nah ini kalau mau yang tampilan perfect itu segini tuh banyaknya. Itu sekitar jutaan lah kita bilang. Nah untuk pemula jadi saya singkat jadi 9 aja jenis yang harus dipersiapkan. Nah biar Bang PI juga nanti mengerti wanita itu seperti apa yang dibutuhkan. Seperti tadi yang ketika saya nggak sebutkan maskara dan ternyata Bang PI itu menyebutkan maskara. Sebenarnya itu cuman apa ya? Cuman ibaratnya kayak memang sengaja disembunyiin tuh gitu. Karena Jadi gini kan kita juga punya pasangan dan dia kan kadang-kadang Sebelumnya gini ya, mantan iya, ya? mantan kita juga jadi gini. tapi nggak CLBK kan? Karena ini bakalan ditonton banyak adik-adik ini. Ini sih enggak aman. Karena kan gini. Kadang kan kita pergi nih sama pasangan kita, dia bawa tas. Iya. Dia kan pasti bawa perlengkapan makeupnya atau gimana. Kadang-kadang Tas dia makeup kan kecil. nanya sama kita kadang-kadang. Yang kita nggak tahu terakhir jadi tahu. Eyeliners mana sih? Oh, Maskaraku gitu. mana sih? Oh, gitu. Foundationku mana sih? Jadi kita ngerti. Jadi bukan kita dalam ini itu, cuman kita jadi kenal Jadi kenal nama untuk Jenis makeup ya? jenis makeupnya gitu, dari lipstick apa segala macam. Gitu dia. Gitu ininya. Kakak juga mau nanya nih, penasaran sih soalnya karena tampilnya kan maco banget nih, ada tatonya, terus dengan kemeja kotak-kotak gitu kan. Dia bisa ngerti jenis-jenis makeup juga. Kalau gini, kalau misalnya si pasangan nanti itu minta belikan satu produk yang habis, itu mau nggak gitu beliinnya? Ada rasa malu atau nggak ke toko untuk beliin maskara atau lipstick lah? Lipstick misalnya kodenya 01 sama kode 09, terus beli eyeliner, terus beli maskara 05 misalnya gitu. Ada malu nggak ke toko untuk beli alat makeup? Padahal kan kalau masuk itu kan gaya udah maco nih. Enggak sih. Nggak ada rasa malu. Kenapa Beneran? harus malu sih? Karena gini. Beneran? Ya pasti si penjual juga tahu sih pasti kita ya kan nggak mungkin pastinya gitu. Beda Nggak sih. mungkin apa? Kan gini. Kecuali kan ada yang kita bilang agak-agak tomboy lah, laki-laki tomboy lah kita bilang ya kan. Laki-laki tomboy, bukannya laki-laki memang tomboy, gimana ini? Enggak lah. Kalau Gimana? ada pendapat ya. Karena kan kita bilang wanita tomboy. Kalau laki-laki kalau gimana? tomboy dia kan agak
Berarti kita bukan kan nggak tomboy, agak lebih kalem, apa cuman ya, lembut apa, ya, laki-laki lembut agak ya. lebih inilah ya. Apa namanya? Apa melambai lah kita bilang gitu kan. Nah, karena kalau saya sih dulu sering saya gitu kan. Lagi di mana nih lagi? Misalnya saya lagi di Carrefour nih. Tolong dong belikan ini gitu. Apa tuh? Yang ini nomornya sekian udah. Oh pernah belikan aja, jadi nggak ngerasa malu. Karena untuk suami-suami ada yang ngerasa dia, ih kok minta beliinnya sama dia gitu kan, beli sendirilah nih uangnya, yang penting istri beli. Kan, antarin sampai parkiran ya udah dibiarin istrinya jalan ke dalam sendiri kayak gitu ya. Sih, karena kan jangan sampai ya. Kecuali janji. Karena kan dia lagi di lain tempat dan itu dibutuhkan gitu kan, yang urgent gitu. Jadi ya udah kenapa enggak gitu. Karena posisinya di dekat kita, kecuali kita lagi sama nih, ya udah sama bareng. Atau kita lagi lebih jauh kita dibandingkan dia ke situ, ya dia aja lah gitu, nggak perlu ngerepotin kita juga yang lagi lebih jauh dari dia kan gitu. Kadang kebanyakan cewek itu kan minta tolongnya karena sambilan gitu, lebih dekat lah. Kalau titip dong beli ini atau gitu. Ya salah satunya lihat dia, kalau menurut aku sih ya memang perlu perhatian dari situ. Dari situ. Oke, kayaknya udah berapa menit ya kita cerita-cerita tentang sharing makeup, terus yang seperti tadi jenis-jenis makeup Bang PI-nya semakin tahu. Jadi ketika nanti punya pasangan bisa lebih perhatian lagi. Terus maskara yang 01 sama 05 udah bisa bedain ya kan. Jadi jenis warnanya juga tuh beda-beda nanti tuh Bang PI. Nah jadi saya cuma mau bilang ke teman-teman semua, ke adik-adik juga, bahwasannya memang benar nggak semua pria ya suka yang full makeup. Ya gitu juga nggak semua pria itu suka yang ditato ya alisnya ya, alis sulam alis sih biasanya, atau ada yang juga tanam benang, sulam alis, semua itu sah-sah aja, siapa orang boleh seperti itu. Cuman intinya perhatikan kesehatan, juga tanya pasangan setuju atau enggak, baru kita bisa bebas ekspresi. Ada lagi yang mau Bang PI sampai ini? Kita mau closing. Udah itu aja. Iya. Untuk pasangan baru apa kriterianya? Ya biasa aja lah. Biasa aja. Yang penting saling memahami ya. Saling mengerti. Ya udah, salam apa ya kita bilang, cantik bareng-bareng dari saya Dika Srega, dan bersama kali ini saya bersama dengan Bang PI. Di mana kita? Di lokasinya? Iya, lokasinya. Di Senyawa TV. Senyawa TV Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.